Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Gempa magnitudo 5,7 skala Richter guncang Banten Selatan. Petugas Dishub terekam kamera diduga melakukan pungutan liar. Gandeng FBI, polisi bongkar jaringan internasional pornografi anak di bawah umur. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Cisolong, retribusi 3.000 dari Dishub. Inilah detik-detik petugas yang diduga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang melakukan pungutan liar kepada pengunjung yang menggunakan roda 2 maupun roda 4 yang hendak menuju objek wisata pemandian alam Cisolong di Desa Sukamanah, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Pungutan liar yang dilakukan petugas tersebut bervariasi dari Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4. Salah seorang pengunjung mengaku sangat terganggu dengan adanya pungutan yang dilakukan petugas tersebut, dikarenakan sebelumnya tidak ada pungutan saat menuju objek wisata pemandian alam Cisolong. Tadi dipinta ini sama petugas Dishub di depan. Ya, di depan di pintu gerbang itu ada Dishub, tapi minta orang lain gitu. Dishub dia lagi berhenti mobil. Saya kan motor. Berarti ada dua petugas. Nah, petugas yang seragam satu. Yang seragam itu berhenti mobil. Saya kan mau lewat lagi, nah di situ ada ini juga ngeluarin tiket ini. Tadi bayar berapa, Pak? Itu Bapak tadi bawa kendaraan roda 2? Ini motor ini. Oh, 2.000 ya, Pak ya? Iya. Sebelumnya ada Pertama kali masuk nggak diminta. Oh. Pengelola objek wisata pemandian alam Cisolong menyebutkan bahwa pungutan itu diduga merupakan pungutan liar lantaran tidak ada koordinasi dengan pengelola objek wisata. Dari pengelola saya sangat keberatan. Kenapa keberatan? Yang dilakukan oleh Dishub Pandeglang itu diduga itu liar ya, karena kenapa liar? Tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah ada pemberitahuan kepada kami sebagai pengelola wisata. Terlebih saya selaku pengelola wisata di Cisolong ini, kita bukan milik pribadi, ini milik Pemda dan saya ngontrak. Saya bayar PAD lebih dulu ketimbang mereka yang memungut di jalanan. Alasannya keberatan saya yang pertama karena saya juga dapat pengaduan dari para pengunjung merasa keberatan kenapa ada pungutan di jalanan, di jalan desa ya, jalan lingkungan di Kampung Sukamanah ini. Akhirnya pengelola merasa kapok datang ke objek wisata Cisolong maupun sekitarnya Gunung Torong. Pengelola sangat keberatan dengan adanya pungutan tersebut dan meminta kepada Bupati Pandeglang, Irna Narulita, agar segera turun tangan menindaki oknum petugas yang melakukan pungutan di jalur objek wisata. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Vincent Ropis, ayah terduga pelaku perundungan siswa SMA Binus Serpong, Tangerang Selatan, akhirnya angkat bicara usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Polres Tangerang Selatan.
Dengan didampingi sejumlah kuasa hukum, Vincent Rompis menyatakan permintaan maaf atas peristiwa yang telah melibatkan anaknya. Dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan sangat mengapresiasi jajaran kepolisian Resort Tangerang Selatan yang menangani kasus ini. Dirinya juga tidak bisa memberikan keterangan apa yang mendasari perbuatan anak dan teman-temannya karena masih dalam proses penyelidikan dan hingga saat ini anaknya masih berstatus sebagai saksi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Jadi pemeriksaannya seperti apa? Sangat kooperatif dan kinerjanya saya sangat mengapresiasi dari kinerja dari teman-teman di kepolisian di Polres Tangsel ini, insya Allah berjalan lancar sih. Psikolog anak Seto Mulyadi mengaku sangat prihatin atas aksi bullying yang terjadi di sekolah internasional. Menurut Seto Mulyadi, yang juga merupakan seorang pemerhati anak, kurangnya pengawasan pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan menjadi salah satu penyebab aksi perundungan anak kerap kali terjadi pada anak-anak. Pihak sekolah juga harus mendapat sanksi tegas agar aksi perundungan tidak kembali terjadi pada anak di sekolah. Menghadapi bullying adalah jangan ada pembiaran. Semua pihak harus bekerja sama untuk betul-betul menciptakan sekolah yang ramah anak, yang bebas dari kekerasan termasuk perundungan atau bullying. Pertama dari pihak sekolah, mohon harus ada komitmen yang tegas bahwa sekolah ini ramah anak. Sekolah ini penuh nuansa persahabatan dan tidak ada kekerasan. Jadi dalam hal ini juga harus ada sanksi yang tegas dari pihak sekolah kalau ada pelaku-pelaku perundungan. Kasus perundungan yang terjadi di Sekolah Internasional Binaan Nusantara tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Karena terdapat kesalahan pada pemilu yang digelar 14 Februari kemarin, tempat pemungutan suara di TPS 21 Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang harus melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Pada pemilu lalu, terdapat warga yang sudah meninggal dunia, namun tercatat ikut memberikan hak suara yang diduga dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak suara. Meski hanya PSU, namun antusias warga tetap tinggi untuk memberikan hak suara. Sejak pukul 7 pagi, mereka sudah berbondong-bondong mendatangi TPS. Surat suara yang diberikan kepada warga yakni sebanyak 5 surat suara, mulai dari Capres-Cawapres, DPD RI, DPR RI, hingga DPRD tingkat provinsi, serta kabupaten dan kota. Selama jalannya PSU, TPS juga dijaga ketat oleh pihak TNI, Polri, termasuk diawasi secara ketat oleh pihak KPU dan Bawaslu. Selain itu kemarin diketahui bahwa ada pemilih yang meninggal mencoblos. Kalau di TPS 21 ini DPT-nya itu 296, DPTB-nya 1 dan DPK-nya 2. DPK-nya 2. Ya. Warga sempat kebingungan karena mereka diminta kembali memberikan hak suaranya. Disuruh ulang. Iya. Itu informasinya dikasih tahu kenapa teh kalau disuruh nyoblos ulang? Nggak tahu. Bawaslu sendiri tengah melakukan penyelidikan terkait pelanggaran etik terjadinya PSU di Kelurahan Bendung. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bang,